Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung cadangan dengan menggunakan metode GPV Reserve. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini ya. Sebelum mulai masuk ke dalam konsep GPV, coba kita bayangkan dulu jika ada suatu perusahaan asuransi yang di dalamnya terdapat banyak pemegang polis, di mana perusahaan pastinya tidak akan tahu kapan mereka akan mengajukan klaim. Nah, bagaimana jika terjadi banyak sekali klaim dalam satu waktu tertentu, namun perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarkan manfaat asuransi? Untuk mencegah supaya hal ini tidak terjadi, maka perusahaan asuransi harus menghitung cadangan yang akan digunakan untuk membayar manfaat asuransi jika risiko terjadi. Cadangan sendiri dapat dihitung dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode Gross Premium Valuation atau biasa disingkat dengan GPV. Rumus dari GPV sendiri adalah Present Value Cash Outflow dikurang dengan Present Value Cash Inflow, di mana outflow merupakan besaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya, death benefit claim, maturity benefit claim, dan operational expense, yang terdiri dari biaya terbit polis, biaya perawatan polis, komisi agen, dan lain sebagainya. Sedangkan inflow merupakan besaran yang akan diterima oleh perusahaan, yang biasanya berasal dari pendapatan premi. Lalu, hasil dari rumus GPV tersebut dapat bernilai positif dan negatif. Jika cadangan bernilai positif, artinya manfaat asuransi yang akan dibayarkan lebih besar daripada premi dan pendapatan lain yang diterima, sehingga terbentuklah cadangan. Dan cadangan akan dicatat oleh perusahaan sebagai liabilitas. Sebaliknya, jika cadangan bernilai negatif, maka premi dan pendapatan lain yang diterima akan lebih besar daripada manfaat asuransi yang akan dibayarkan, sehingga perusahaan tidak perlu membentuk cadangan atau cadangan sama dengan 0. Nah, untuk melihat nilai cadangan seperti apa yang lebih baik bagi perusahaan dan bagaimana metode GPV ini diterapkan pada perhitungan, saya akan melakukan sebuah simulasi. Perkenalkan, dia bernama James. Sekarang, James berusia 20 tahun dan ingin membeli sebuah produk asuransi jiwa dwiguna berjangka 15 tahun di perusahaan WR6 yang memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dunia. Dan tercatat bahwa polis ini terbit sejak tanggal 1 Januari 2015. James ingin mendapat uang pertanggungan sebesar 300 juta, di mana jika ia meninggal di antara tahun pertama sampai kelima masa proteksi, ia akan mendapatkan manfaat sebesar 100% dari uang pertanggungan. Jika ia meninggal di antara tahun ke-6 sampai ke-10 masa proteksi, maka ia akan mendapatkan manfaat sebesar 120% dari uang pertanggungan. Dan jika ia meninggal di antara tahun ke-11 sampai ke-15 masa proteksi, maka ia akan mendapat manfaat sebesar 140% dari uang pertanggungan. Sedangkan jika ia masih hidup atau survive hingga akhir masa proteksi, maka ia akan mendapatkan manfaat sebesar 100% dari uang pertanggungannya. Dan dengan menggunakan acuan tabel mortalita Indonesia 4, didapatlah besaran premi yang harus dibayarkan oleh James sebesar Rp16.055.169 setiap tahunnya. Langkah berikutnya akan ditentukan best estimate assumption yang akan dipakai, atau kerap disebut sebagai asumsi aktuaria. Apa sih asumsi aktuaria itu? Di sini ada beberapa asumsi yang kami gunakan. Yang pertama ada initial expense. Initial expense adalah besarnya expense yang harus dibayarkan oleh perusahaan di tahun pertama, yaitu sebesar Rp8 juta ditambah 20% dari preminya. Yang kedua ada renewal expense. Renewal expense adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada tahun-tahun setelahnya, yaitu sebesar Rp2 juta
ditambah 6% dari preminya. Selanjutnya, asumsi interest rate. Di sini, kami menggunakan discount rate sebesar 6% dan inflation rate sebesar 6,4%. Dan asumsi yang terakhir yaitu asumsi lapse rate. Lapse rate merupakan peluang tertanggung tidak mampu membayar premi tahunan sehingga masa pertanggungannya dihentikan dan menyebabkan polis lapse. Untuk lapse rate di tahun pertama sebesar 40%, kemudian di tahun kedua 30%, dan tahun-tahun selanjutnya akan semakin menurun karena logikanya pemegang polis pasti akan semakin loyal untuk tetap berada dalam asuransi tersebut. Karena semakin lama ia survive, maka benefit yang akan diterimanya juga semakin besar. Dalam pengerjaan perhitungan GPV dengan software Python, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimport tabel mortalitas. Setelah kita memiliki data yang kita butuhkan, definisikan peluang laki-laki meninggal dengan PM dan peluang perempuan meninggal dengan PF. Langkah selanjutnya akan dibuat fungsi untuk perhitungan gross premium valuation-nya, di mana kami menamakan fungsi ini dengan nama fungsi GPV. Dalam fungsi GPV ini akan diimport beberapa package yang diperlukan dalam perhitungan GPV. Kemudian akan diinput nilai-nilai yang diperlukan juga. Selanjutnya akan ada fungsi-fungsi lain di dalam fungsi GPV seperti fungsi present value, fungsi peluang hidup seseorang, fungsi peluang seseorang meninggal, fungsi untuk menghitung premi kotor yang di dalamnya ada fungsi anuitas berjangka, asuransi berjangka, dan asuransi dwiguna. Setelah itu, ada juga perhitungan untuk mencari number of policies dan lain sebagainya, sama seperti di Excel. Setelah itu, kita akan membuat data yang kita miliki ini menjadi bentuk tabel dengan sintaks ini. Selain tabel, kita juga akan membuatnya dalam bentuk grafik dengan sintaks ini. Setelah dibuat fungsi GPV-nya, selanjutnya fungsi ini akan dipanggil. Lalu, masukkan inputnya sesuai dengan asumsi-asumsi tadi. Uang pertanggungan James sebesar 300 juta rupiah, James adalah seorang laki-laki, discount rate 0,06, inflation rate sebesar 0,064, umur James 20 tahun, dan tahun pembelian polis adalah tahun 2015. Kemudian akan keluar output seperti ini. Akan ada grafik cash outflow, cash inflow, dan GPV reserve. Juga ada tabel GPV reserve yang mana hasilnya sama dengan perhitungan di Excel. Kesimpulan yang dapat ditarik dari perhitungan cadangan dengan metode gross premium valuation ini adalah dari produk asuransi yang telah kami rancang ditambah dengan asumsi yang telah kami buat untuk menyimulasikan produk tersebut, didapatkan bahwa cadangan tahun pertama sampai tahun ketiga memiliki nilai sebesar 0, yang sebenarnya nilainya adalah negatif. Lalu karena nilainya negatif, maka nilai reserve dapat dianggap 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa perusahaan tidak perlu menyiapkan cadangan karena biaya dan manfaat sudah bisa tercover oleh pendapatan premi. Lalu untuk tahun keempat dan seterusnya, barulah perusahaan perlu menyiapkan cadangan sebesar pada nilai yang tertera di tabel ini. Berikut ini adalah grafik dari cash inflow, cash outflow, dan GPV reserve. Untuk grafik cash outflow, besaran yang dikeluarkan perusahaan tiap tahunnya cenderung stabil di kisaran 14 juta rupiah sampai 15 juta rupiah. Sedangkan untuk grafik cash inflow, grafik memiliki tren menurun karena semakin bertambahnya tahun, peluang tertanggung tetap bertahan di polis ini akan semakin menurun. Sehingga pendapatan premi yang didapat juga akan semakin kecil. Dan dapat dilihat untuk grafik GPV reserve bahwa bentuk grafik menyesuaikan dari grafik outflow dan inflow. Karena faktor pengurangnya, yaitu cash inflow-nya semakin menurun atau semakin kecil tiap tahun, maka kebalikannya, grafik GPV reserve akan terus menanjak atau semakin besar tiap tahun. Sekian video dari kelompok 6. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.